Shalom teman-teman, kita mau beribadah. Sebelum beribadah kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, kita mau ibadah ajik, semoga semua diberkati oleh Tuhan, amin. Kita mau menyanyikan lagu King Kong badannya besar. Firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Kebaikanmu hingga nanti.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan senantiasa hidup di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mulai dengan doa. Kak Emi akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memulai ibadah adik. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami untuk setiap hari yang kami kerjakan. Ingatkan kami untuk menyadari betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Sehingga kami semua yang di sini boleh menerima kasih Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan itu. Dan kami yang seharusnya mati binasa karena dosa-dosa kami telah dihidupkan oleh Tuhan karena Tuhan Yesus mengasihi dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus harus menderita dan disalibkan di atas kayu salib. Hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib itu. Kenapa dia harus mati untuk KMI, adik-adik dan kita semua manusia. Kenapa dia harus melakukannya? Yang pertama, minggu lalu kita sudah belajar bahwa upah dosa ialah maut. Kata maut itu berarti mati atau kematian. Jadi semua manusia di dunia ini sudah berdosa. Dan semua manusia yang berdosa di dunia ini seharusnya menerima maut, yaitu kematian. Tapi karena Tuhan Yesus mau menggantikan kita untuk menanggung maut atau kematian itu berarti kita tidak lagi mengalami kematian selama-lamanya. Melainkan setiap orang yang sudah mati sekalipun dia akan mengalami hidup yang kekal, yaitu kehidupan di surga bersama Tuhan. Sedangkan kita yang masih percaya, kita yang masih hidup di dunia ini, kita tetap memegang iman kita. Sehingga sampai nanti kita juga tidak akan mengalami maut itu atau kematian selama-lamanya. Tetapi kita mengalami hidup bersama Tuhan. Itu alasan pertama kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus harus mati untuk kita. Yang kedua adalah karena kasih-Nya. Tidak ada yang bisa menolong manusia datang kepada Tuhan. Karena ketika manusia itu berdosa, mereka semua atau kita semua itu mengalami keterpisahan. Atau artinya ada terpisah daripada Tuhan, terpisah daripada Allah. Sehingga kita tidak gampang bisa meminta pertolongan kepada Tuhan atau bisa datang kepada Tuhan. Karena kita manusia berdosa, sedangkan Tuhan atau Allah itu kudus. Itu sebabnya kita terpisah. Harus ada yang bisa membawa kita atau menolong kita untuk menemui Tuhan, untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena satu-satunya tetap hidup adalah bersama dengan Tuhan. Nah, apakah itu kebaikan kita? Kita nggak bisa, kebaikan kita tidak bisa membuat kita datang kepada Tuhan. Apakah karena kita sudah jadi anak hebat kita bisa datang kepada Tuhan? Anak yang hebat juga tidak bisa menolong kita untuk bisa dekat kepada Tuhan atau datang kepada Tuhan karena kita masih berdosa. Satu-satunya cara adalah Tuhan sendiri akan datang dan mati di dunia ini sehingga kematiannya membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa datang dan mendekat kepada Tuhan karena kematian Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena itu adalah bukti kasih. Bukti Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Seharusnya Tuhan Yesus tidak harus melakukan itu. Tuhan Yesus bisa saja berkata, buat apa manusia yang berdosa ya langsung saja dihukum. Manusia yang berdosa ya langsung saja terima hukuman. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua, kepada Kak Emi, kepada adik-adik, kepada papa mama, bahkan semua manusia di dunia ini, Tuhan Yesus rela biar aku saja yang tanggung. Biar aku saja yang tanggung hukumannya. Nah, hukumannya itu adalah harus mati. Karena itu Tuhan Yesuslah yang menanggung. Jadi dia mati di atas kayu salib. Sehingga adik-adik dan KMI menerima kasih yang besar itu. Tuhan Yesus terlalu sayang kepada kita sehingga dia rela, dia saja yang tanggung, dia saja yang mati, dia saja yang menderita dan bukannya kita. Nah, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus harus mati
di atas kayu salib. Adik-adik, kita merayakan, sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Jumat Agung. Kenapa itu disebut Jumat Agung? Karena itu adalah bukti kasih Tuhan yang sungguh besar kepada kita. Nah, adik-adik sudah dengarkan alasan kenapa Tuhan Yesus harus mati. Yang pertama adalah karena upah dosa ialah maut. Nah, maut itu artinya mati. Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita supaya kita bisa hidup di dalam Tuhan. Yang kedua adalah karena kita ini adalah manusia yang berdosa, yang tidak bisa melakukan apapun. Sehingga Tuhan Yesuslah yang harus mati untuk menjadi jembatan supaya kita bisa dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena itu adalah bukti kasihnya, bukti cintanya untuk kita semua, untuk KMI dan adik-adik dan semua manusia di dunia ini, bahwa Dia mengasihi dan mencintai kita sampai Dia rela mati untuk kita semua. Nah, adik-adik di sini yang mengalami kasih Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita mau tetap percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengasihi dan mengampuni kita, bahkan telah menolong hidup kita. Adik-adik yang mau terus percaya sama Tuhan Yesus, yang terus percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk adik-adik, menggantikan adik-adik dan KMI, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada Tuhan, mohon pertolongan, anugerah, rahmat-Mu, dan kebaikan-Mu buat kami. Ampuni kami manusia berdosa, yang seringkali tidak mau bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati untuk kami semua. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan, bahwa Engkaulah yang menanggung hukuman itu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mati bagi kami. Karena upah dosa yang harusnya kami yang tanggung ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan terima kasih karena kalau Tuhan Yesus telah rela mati buat kami, kami boleh hidup dekat dengan Tuhan, mendekat, bahkan berada bersama-sama dengan Tuhan. Dan terima kasih juga ya Tuhan, karena kasih-Mu yang sangat besar buat kami, membuat kami boleh hidup di dalam Tuhan Yesus dan mengalami kehidupan yang kekal dan kehidupan penuh kelimpahan. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami karena kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Oke, kuis untuk minggu ini adalah sebutkan 3 hal yang adik-adik pelajari hari ini. Kenapa Tuhan Yesus harus mati untuk kita semua manusia? Sebutkan ya, boleh diketik, boleh dikirim, boleh difoto, boleh disebutkan saja dan kirimkan ke Pembina Acik. Tuhan Yesus memberkati.